Dua pemain Inter Milan, Stefano Sensi dan Francesco Acerbi dikabarkan telah pulih dari cedera mereka dan kembali berlatih. Menurut FC Internews, kedua pemain tersebut telah siap untuk kembali beraksi di lapangan. Seperti diketahui, dengan mayoritas pemain kunci Inter sedang menjalani tugas internasional, maka pelatih Simone Inzaghi hanya memiliki beberapa pemain yang bisa digunakan dalam latihan. Meski demikian, Inzaghi telah mendapat dorongan semangat dengan kembali berlatihnya Acerbi dan Sensi. Acerbi belum tampil lagi setelah mengalami masalah otot selama persiapan pramusim klub. Oleh karena itu, Inzaghi sangat ingin Acerbi kembali ke skuad untuk Derby della Madonnina setelah jeda internasional. Di sisi lain, Sensi yang sudah terlalu terbiasa dengan masalah cedera sudah kembali bugar. Pemain berusia 28 tahun tersebut telah pulih dan siap tampil untuk laga derby papan atas menghadapi Rossoneri. Mantan pemain Sassuolo itu kembali ke Inter pada musim panas setelah sempat dipinjamkan ke Monza. Sensi berharap untuk kembali naik ke posisi kunci, meskipun persaingan ketat di lini tengah akan menjadikan hal tersebut sulit terwujud. Pemain lain yang mengikuti sesi latihan hari Jumat adalah Carlos Augusto, Henrik Mkhitaryan, Jan Bisek, Davy Klaassen dan Emil Audero. Ultras Inter Milan kembali menyerang Romelu Lukaku dengan memasang spanduk sindiran di jantung ibu kota Italia. Perselisihan antara Lukaku dan Inter adalah salah satu kisah paling dramatis di bursa transfer musim panas 2023. Setelah melakukan pembicaraan rahasia dengan Juventus. Terlebih lagi, Lukaku juga membuat kesal mantan rekan satu timnya karena menolak menjawab panggilan telepon mereka. Namun, transfer ke Turin tidak pernah terwujud dan sebaliknya sang striker malah pindah ke AS Roma hanya beberapa hari sebelum berakhirnya sesi transfer musim panas. Ultras Inter pun tidak mau membiarkan kenangan pahit tersebut berlalu begitu saja. Menurut FC Internews, sekelompok penggemar dari Curva Nord memasang spanduk di Roma yang ditujukan kepada striker asal Belgia itu dengan bunyi yang sederhana, yakni Lukaku yang jahat. Kejadian ini membuktikan Curva Nord tidak akan pernah memaafkan sikap Lukaku yang dianggap berbahaya oleh banyak pihak di Inter. Lukaku pertama kali bergabung dengan Inter pada tahun 2019 dan menikmati dua musim yang solid di bawah bimbingan Antonio Conte. Pada musim 2020, Lukaku mempelopori upaya klub meraih gelar Scudetto dan memenangkan penghargaan MVP Serie A atas prestasinya. Pemain internasional Belgia itu kemudian melakukan perpindahan besar-besaran ke Chelsea. Namun setelah beberapa bulan yang menyedihkan di Stamford Bridge, ia secara sensasional memohon untuk kembali ke Inter dalam sebuah wawancara kontroversial. Ultras Inter Milan, Curva Nord akhirnya bersedia memberikan dukungan mereka untuk Juan Cuadrado, yang sebagian berkat upaya dari Kapten Lautaro Martinez. Menurut Gazzetta dello Sport, perkembangan positif tersebut terjadi menyusul pertemuan antara Cuadrado dan Curva Nord pada pekan lalu. Laporan menjelaskan bahwa Curva Nord menolak tegas perekrutan Cuadrado sejak awal, dan melakukan protes terhadap transfer tersebut yang membuat pengumuman resmi sempat tertunda. Kemudian pada akhirnya para pihak mencapai solusi, dan Inter dapat menyelesaikan transfer Cuadrado dengan berjanji kepada para penggemar untuk mengadakan pertemuan dengan sang pemain, dalam mengklarifikasi beberapa masalah yang terkait masa lalunya di Juventus. Selain itu, Lautaro Martinez telah mencoba yang terbaik untuk membantu Cuadrado berintegrasi di klub dan mendapatkan dukungan dari Curva Nord. Sang kapten meminta para penggemar untuk bertepuk tangan kepada Cuadrado setelah memberi assist untuk gol keempatnya melawan Fiorentina minggu lalu. Oleh sebab itu, Curva Nord kini bersedia membuka babak baru dan menawarkan dukungan mereka kepada pemain berusia 35 tahun tersebut sama seperti pemain Inter lainnya. Hal ini seharusnya menjadi kabar gembira bagi pelatih Simone Inzaghi menjelang Derby della Madonnina akhir pekan depan. Sang pelatih tentunya dapat mengandalkan pengalaman luas Cuadrado dalam laga-laga krusial. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella telah menolak tawaran Newcastle United di musim panas demi bertahan bersama Nerazzurri. Barella kini telah berkembang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Italia dan Eropa. Eksploitasi Barella tersebut pun telah menarik peminat dari beberapa klub elit dari Premier League.
Kendati begitu, Inter menolak menjual pemain andalan mereka ke Newcastle United yang mengajukan tawaran besar pada musim panas lalu. Namun menurut FC Internews, bukan hanya Nerazzurri yang menolak pinangan The Magpies, tetapi juga Barella sendiri. Laporan menjelaskan bahwa pemain berusia 26 tahun itu ingin tetap berada di Inter selama bertahun-tahun yang akan datang. Selain itu, laporan mencatat bahwa Liverpool juga mencoba menguji kesetiaan Barella. Pelatih The Reds Jurgen Klopp sangat membutuhkan penguatan lini tengah mereka di sepanjang musim panas. Tetapi sama seperti Newcastle, Liverpool dengan cepat menghentikan pengejaran setelah mendapati diri mereka ditolak mentah-mentah. Striker Inter Milan, Alexis Sanchez dikabarkan menderita anemia saat menjalani tugas internasional untuk timnas Chili. Seperti diketahui, pemain berusia 34 tahun itu bergabung kembali dengan Inter hanya 1 tahun setelah meninggalkan Nerazzurri ke Olympique Marseille. Sanchez diboyong Inter kembali dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Marseille berakhir di musim panas 2023. Sang striker belum pernah tampil untuk Inter pada musim ini karena belum sepenuhnya fit, namun malah dipanggil Chili untuk tugas internasional. Ada kekhawatiran terkait kondisi Alexis Sanchez saat ini di Chili di kualifikasi Piala Dunia, seperti yang diisyaratkan pelatih Eduardo Berizzo dalam konferensi persnya. Kami sedang mengevaluasi kondisinya, di mana dia telah menjalani tes dan kami ingin berhati-hati dengan situasi fisiknya. Menurut Sky Sport Italia, ada beberapa hasil tes yang mengkhawatirkan dan menunjukkan jumlah sel darah merahnya lebih rendah dari yang diharapkan. Hal ini menunjukkan suatu bentuk kasus anemia dan tim medis mencoba mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Uruguay yang sedang berlangsung pada pagi hari ini, Sanchez memang tidak masuk dalam skuad Chili. Inter Milan, dikabarkan terus memantau situasi Thiago Jallo dari Lille yang dipandang sebagai opsi berbiaya murah untuk memperkuat lini pertahanan pada jendela transfer Januari mendatang. Inter sudah mulai memikirkan Mercato Januari dengan mempertimbangkan penambahan bek tengah, dan nama Jallo masih masuk dalam radar transfer Nerazzurri. Direktur Inter awalnya mengincar pemain berusia 23 tahun itu di musim panas 2023 ini sebagai calon pengganti Milan Skriniar. Namun Jallo masih mengalami cedera ligamen serius, yang membuat Inter memutuskan untuk mengontrak Jan Bisek dan Benjamin Pavard, guna memberi Simone Inzaghi 2 opsi baru untuk lini pertahanan di musim ini. Jallo belum pernah tampil untuk Lille pada musim ini dikarenakan mengalami cedera tersebut, dan kini ia memasuki tahun terakhir kontraknya. Seperti dilansir Tutto Mercato Web, Inter belum mengeluarkan Jallo dari daftar incaran mereka. Nerazzurri diyakini bakal merekrut bek asal Portugal itu pada Mercato Januari jika ia tidak memperpanjang kontrak bersama Lille. Perekrutannya pada bulan Januari akan memberi Inzaghi penguatan lagi di pertengahan musim, dan Jallo bisa didatangkan dengan harga diskon mengingat situasi kontraknya saat ini. Lille tentunya akan terpaksa menjualnya pada Januari untuk menghindari kehilangan sang pemain secara gratis pada musim panas mendatang. Inter Milan, mengawali musim Serie A dengan 3 clean sheet berturut-turut untuk pertama kalinya dalam 57 tahun. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, yang menyoroti rekor pertahanan luar biasa Inter sejauh ini dan kedatangan Benjamin Pavard untuk lebih memperkuat tembok pertahanan Nerazzurri. Inter adalah salah satu dari 2 tim dengan rekor sempurna yang meraih 9 poin di Serie A. Terlebih lagi, Nerazzurri menjadi satu-satunya tim tersisa yang belum kebobolan. Ketika mengalahkan La Viola, serangan kejam Nerazzurri lah yang membuat mereka mendapat pujian. Namun seperti yang dicatat Gazzetta, pertahanan tim yang sangat baik juga sama pentingnya dengan kemenangan beruntun mereka. Terakhir kali Inter berhasil mencatatkan 3 clean sheet beruntun di awal musim adalah tahun 1966-1967 di bawah pelatih Helenio Herrera. Di awal musim ini, trio Alessandro Bastoni, Stefan Di Vrij dan Matteo Darmian telah membentuk kesatuan pertahanan yang solid dengan mendapat perlindungan dari lini tengah dan tim yang terorganisir dengan baik secara keseluruhan. Dan di belakang mereka, Jan Sommer juga melakukan beberapa penyelamatan penting. Namun sepertinya Inter tidak bisa selalu mengandalkan trio tersebut sepanjang musim yang tentu sangat melelahkan.
Itulah sebabnya Nerazzurri mendatangkan Benyamin Pavard pada musim panas. Fakta bahwa Pavard telah tersedia dalam latihan menunjukkan bahwa Inter bisa mendapatkan dorongan yang dibutuhkan untuk menjaga pertahanan tangguh mereka agar tidak tergelincir. Begitu pula dengan fakta bahwa Francesco Acerbi akan segera kembali dari cedera. Pemain berusia 35 tahun itu bisa dibilang menjadi bek Inter paling konsisten musim lalu. Dengan kembalinya Acerbi, maka akan ada persaingan nyata bagi Stefan de Vrij, yang telah kembali ke performa terbaiknya untuk berjuang meraih Scudetto. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella memiliki nilai transfer yang semakin meroket dengan menembus angka 100 juta euro. Dilansir Gazzetta.it, Inter telah menolak semua tawaran untuk gelandang bintangnya itu meski berpeluang mendapatkan keuntungan melimpah dari hasil penjualannya yang bernilai lebih dari 100 juta euro tersebut. Barella kini memasuki musim kelimanya sebagai pemain Inter. Dia semakin penting bagi Nerazzurri seiring berlalunya musim dan menjadi jantung di lini tengah tim besutan Simone Inzaghi. Pemain berusia 26 tahun itu juga masuk nominasi Ballon d'Or bersama rekan setimnya Lautaro Martinez. Kualitas Barella dan gaya permainannya yang selalu tampil habis-habisan tidak pernah luput dari pantauan beberapa klub elit Eropa. Di Liga Premier ada Arsenal, Manchester United, Chelsea dan Liverpool yang dilaporkan mengincar Barella. Newcastle United juga telah mencoba mengontrak Barella di musim panas 2023 ini sebelum beralih ke Sandro Tonali dari AC Milan. Namun Inter memberikan pesan yang sama kepada Newcastle seperti yang mereka lakukan kepada setiap klub yang menginginkan Barella, yakni tak akan mempertimbangkan tawaran apapun untuk sang gelandang. Barella sendiri sama sekali tidak berniat meninggalkan Inter dan tidak akan menerima tawaran apapun dari klub-klub Premier League atau klub elit Eropa lainnya. Dia sangat bahagia di Inter, di mana ia telah tumbuh menjadi pemimpin ruang ganti yang sesungguhnya. Inter Milan bisa menghadapi Bologna atau Hellas Verona di babak 16 besar Coppa Italia. Liga Serie A telah secara resmi mengonfirmasi daftar jadwal pertandingan untuk seluruh putaran kedua kompetisi piala domestik. Pihak Serie A juga telah menetapkan pertandingan putaran kedua antara Rossoblu dan Gialloblu sebagai pertandingan yang pemenangnya akan menghadapi Inter pada 20 Desember. Seperti diketahui, Inter berhasil menjuarai Coppa Italia dalam 2 musim terakhir. Musim ini, Inter tentunya berharap bisa mempertahankan mahkotanya di kompetisi piala domestik terbesar sepak bola Italia. Hal ini tentu hanya akan menambah reputasi pelatih Simone Inzaghi sebagai raja di kompetisi piala. Inter akan memulai kampanye mereka di edisi musim ini pada 20 Desember dengan bermain di babak 16 besar Coppa Italia. Belum bisa dipastikan identitas lawan Inter pada laga tersebut, namun itu akan menjadi salah satu dari Bologna dan Hellas Verona. Kedua tim akan berhadapan pada 31 Oktober untuk menentukan tim mana yang akan menghadapi juara bertahan di Coppa Italia. Striker Lille, Jonathan David dilaporkan bakal jadi buruan utama Inter pada bursa transfer musim panas tahun depan. Menurut FC Internews, Nerazzurri masih berambisi merekrut pemain internasional Kanada berusia 23 tahun tersebut setelah gagal merekrutnya di musim panas 2023. David merupakan pemain yang dipandang Inter sebagai sosok yang sempurna untuk memperkuat lini serang mereka, baik saat ini maupun di masa depan. Tentu saja, hambatan utama bagi Inter untuk mengamankan tanda tangan David adalah perihal harga, di mana Lille dilaporkan membanderolnya di kisaran 60 hingga 70 juta euro. Dengan demikian, Inter harus melakukan penjualan besar-besaran sebelum mendapatkan jasa David. Meskipun saat ini Marcus Thuram mengawali musim dengan baik, namun tidak ada jaminan bahwa pemain Prancis itu akan sepenuhnya meyakinkan Inter. Oleh karena itu, Nerazzurri masih mempertimbangkan striker baru untuk musim panas mendatang sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Namun, Inter mendapat saingan ketat dari rival sekota AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan pemain Kanada tersebut.